Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Halo, apa kabar? Sejumlah informasi menarik telah kami rangkum untuk menemani Anda dalam Smada News edisi Reportase Sejarah. Bersama saya, Faradina Nuri Riyadini, yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Peninggalan kepurbakalaan masa kolonial berkembang seiring dengan perkembangan sektor ekonomi yang cukup pesat. Sisa-sisa peninggalan kolonial tersebut berupa bangunan-bangunan dengan karakteristik khas, yaitu bata berlepa dengan ukuran cukup besar dan tinggi, dan dilengkapi dengan pintu dan jendela yang berukuran cukup besar dan tinggi pula. Peninggalan tersebut berupa benteng, kantor, pabrik, dan rumah-rumah tinggal. Bangunan kolonial tersebut dikenal sebagai bangunan Indis. Nah, pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu bangunan bersejarah peninggalan Belanda yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Kulon Progo. Untuk itu, mari kita simak lebih lanjut. Berlokasi di Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, rumah-rumah peninggalan Belanda ini merupakan satu dari 13 bangunan Belanda yang ada di Kulon Progo. Dibangun pada tahun 1918, dahulu rumah ini merupakan rumah dinas petinggi pegawai pabrik gula Sewu Galur yang berada di sebelah timur rumah ini. Karena krisis hebat pada 1931 sampai 1935 yang berdampak pada keberlangsungan pabrik Sewu Galur, pada 1942 atau saat kedatangan Jepang di Indonesia, pabrik gula Sewu Galur di bumi hanguskan. Sehingga akhirnya rumah ini dijual kepada pribumi dan penduduk setempat dan masih ditinggali sampai saat ini. Rumah ini juga mendapat penghargaan cagar budaya pada 2015. Kini, arsitektur rumah peninggalan Belanda ini sudah berbeda. Sudah dilakukan banyak renovasi di beberapa bagian rumah karena berbagai faktor. Seperti karena terkena bencana gempa bumi pada 2006 silam, ataupun karena keadaannya yang sudah tidak layak pakai atau sudah lapuk bagian atapnya. Meskipun demikian, arsitektur rumah masih sangat kental dengan gaya rumah Belanda dengan ciri khas model rumah yang tinggi. Masih ada beberapa bagian yang masih dipertahankan, seperti pada bagian daun pintu, jendela, lantai, dan lain sebagainya. Menurut pengakuan pemilik rumah, keadaan rumah peninggalan ini saat dibeli dalam keadaan kosong, tanpa ada perabot rumah tangga satupun. Sekarang, rumah utama hanya digunakan untuk menerima tamu saja. Untuk tempat tidur dan lain-lain, dilakukan di bagian belakang rumah peninggalan Belanda ini. Di samping rumah utama, terdapat rumah samping yang bernama pavilion, yang dulu digunakan untuk menerima tamu biasa dan digunakan juga untuk bermain anak-anak. Penduduk sekitar masih menjaga kelestarian bangunan-bangunan peninggalan Belanda itu dengan tidak mengubah atau merusaknya. Hanya dilakukan beberapa perbaikan pada beberapa sisi bangunan karena faktor usia bangunan yang sudah tua ataupun karena bencana alam yang pernah menimpa. Pemerintah juga sudah menetapkan bangunan-bangunan tersebut sebagai cagar budaya yang harus dilestarikan. Bangunan ini merupakan salah satu tinggalan cagar budaya yang mempunyai nilai penting yang tinggi. Nilai yang melekat pada bangunan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena nilai penting itulah, maka tinggalan cagar budaya tersebut perlu dilestarikan kebudayaannya. Dan pemirsa, demikianlah Smada News edisi Reportase Sejarah kali ini. Tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan. Saya Faradina Nuri Riyadini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.